Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di video kali ini aku akan berbagi resep masakan sehari-hari ya. Nah, kali ini aku mau masak pencok kacang, tumis genjer, jengkol goreng, dan tumis kacang sosis bakso buat anak aku. Yuk kita simak cara pembuatannya. Nah, yang pertama ini ada bawang putih dan bawang bombay. Tumis terlebih dahulu bawang putihnya karena bawang putih itu matangnya agak lama, jadi dia harus didahulukan. Kemudian lanjut bawang bombay aku masukkan, ditumis sebentar aja karena bawang bombay itu matangnya nggak terlalu lama. Karena si Abi anak aku baru 5 tahun dan dia belum doyan pedas, jadi aku nggak menambahkan cabai-cabean ya. Kemudian lanjut ini aku masukkan sayur, bakso serta sosisnya. Masak buat anak aku tuh simpel-simpel aja ya. Yang penting rasa masakannya tuh nggak terlalu pedas. Dia insya Allah akan doyan dengan masakannya aku. Kadang aku buat dia itu tumis-tumisan, terus sayur bening bayam atau sop. Udah dua aja sih. Kalau misalkan sayur yang berkuah itu sukanya dia sayur sop dan sayur bayam. Kemudian di sini aku tambahkan kecap manis dan saus tiram saori yang warna merah itu. Ini tuh rasanya lebih gurih ya. Jadi aku kalau masak buat anak aku itu jarang pakai micin ya, bahkan nggak pernah sama sekali ya, maksudnya seringnya nggak pernah sih ya. Aku seringnya kalau buat anak aku pakainya kaldu jamur yang merek Wang atau merek Totole. Itu rasanya sama ya, gurih juga, jadi anak-anak dipastikan lebih suka. Jangan lupa tambahkan garam, gula, dan koreksi rasa ya. Nah, seperti ini ya kaldu jamur yang aku bilang. Ini tuh rasanya gurih dan enak kalau dipakai buat memasak buat sayuran anak-anak atau sayuran orang dewasa. Kemudian masukkan juga air secukupnya. Ini itu untuk buat mengempukkan kacang panjang karena dia itu agak alot kalau misalkan nggak pakai air. Dan anak aku itu nggak terlalu suka kalau sayuran yang masih agak masih agak seger, yang kriuk-kriuk kayak gitu dia kurang suka. Nah, ini aku koreksi rasa dan aku tunggu sampai menyusut ya. Nah, di sebelahnya aku masak juga beras buat nasi. Jadi aku kan memang masaknya nggak pakai magicom ya. Jadi masaknya pakai panci kayak gini, lalu nanti dikukus di langseng atau panci pengukus. Nah, ini masakan tumisan buat anak aku udah mateng. Oke, lanjut. Ini beras yang tadi aku tanak udah mateng, ini tinggal ngukus di panci pengukus. Nah, kemudian aku sambil menunggu nasinya saat atau menyusut ya, airnya itu agak berkurang. Ini aku lagi bikin bumbu buat pencok kacang. Pencok kacang itu adalah makanan dari daerah Sunda gitu ya. Nah, di sini bumbunya ada bawang putih 2 siung, cabai rawit 5 biji atau 5 buah, terus cabai keriting atau bisa juga diganti dengan cabai merah, cukup 1 aja. Kemudian ada gula merah, garam, micin, terasi, serta kencurnya setengah ruas aja. Nah, ini tuh kita ulek bareng-bareng ya. Nah, untuk bumbunya ini menyesuaikan dari bahannya atau si kacangnya banyak atau enggaknya. Kalau misalkan kacangnya banyak ya bumbunya maksudnya ya kayak cabai, bawang dan kawan-kawannya juga harus menyesuaikan ya. Nanti bisa sih dikoreksi rasanya pas udah dicampur sama kacangnya. Kalau misalkan kurang nanti bisa ditambahin ya. Nah, ini kacang panjangnya harus dipotong-potong segini ya, boleh panjang atau boleh kecil-kecil seperti ini atau sesuai selera. Nah, pencok kacang ini adalah makanan dari Sunda, maksudnya daerah Pasundan kayak gitu. Soalnya kalau di Jawa itu aku juga belum pernah nemuin gitu. Kalau di daerah Jawa adanya terancam timun ya, cuman akunya itu kalau sama terancam timun kurang suka.
Jadi kalau terancam timun itu bahannya ya timun, kacang panjang, kemangi, cuman dia pakai santan. Nah, seperti inilah caranya ya pembuatan pencok kacang khas Sunda. Nah, gampang kan dan simple pula bahan-bahan serta caranya. Nah, ini nasi pun udah mateng ya, udah kebul-kebul. Ini nasinya udah aku tanak tadi. Dan sekarang tinggal giliran goreng-goreng, yaitu goreng jengkol serta goreng tempe. Pokoknya menu hari ini sangat simpel sekali ya. Menu ini tuh sangat cocok banget ya kalau dipakai buat makan siang seperti ini. Jadi dengan nasi anget, pencok kacang, kemudian tempe goreng, jengkol, pokoknya mantap banget ya walaupun gak ada lauk ikan ataupun daging atau semacamnya. Ini tuh bagi aku udah cukup banget ya. Nah, ini pencok kacang, tempe goreng pun udah mateng. Nah, itu si anak aku udah makan dari tadi, jadi menunya dia udah habis duluan. Nah, ini aku lagi goreng jengkol. Nah, kalau aku goreng jengkol biasanya direndam dulu, kemudian diiris-iris baru digoreng. Nah, lanjut aku lagi nyiangi genjer. Kalau di daerah aku sih kayaknya jarang ada ya, mungkin ada cuman jarang ada yang memasak sayuran ini. Nah, kalau nyanyi genjer tuh sangat gampang banget. Jadi kayak si pucuk-pucuknya ini yang udah layu tuh dibuang, sama kalau yang ada apa daun-daun yang keringnya di bagian bunganya itu harus dibuang-buangin, atau kadang ada kelopak yang udah kering. Nah, ini tuh tinggal diiris-iris aja ya seperti masak kangkung. Cuman kalau kangkung kan biasanya dipetik-petik. Ini langsung diiris-iris aja. Nah, ini jengkolnya udah mateng. Nah, tinggal diangkat ya dan ditiriskan, kemudian ditambahin garam di atasnya biar ada asin-asinnya. Nah, lanjut menu berikutnya yaitu tumis genjer. Nah, seperti biasa ya, aku kalau numis bawang merah dan bawang putih itu selalu bawang putihnya duluan. Karena apa? Pernah denger ya, Chef Rudi kalau nggak salah pernah bilang juga, jadi bawang putih itu harus ditumis duluan karena biar wanginya keluar, baru bawang merahnya menyusul. Dan juga bawang putih itu matangnya agak lama daripada bawang merah. Nah, ini lanjut bawang putihnya udah mateng, baru bawang merah nyusul, kemudian disusul lagi dengan tomat dan cabai. Ada juga teri, ini tuh terinya bebas ya, pakai teri apa aja, boleh teri Medan, teri ebi, atau teri apapun. Nah, setelah itu layu, bumbunya layu, lanjut lagi dengan genjernya yang sudah dicuci sebelumnya. Kemudian seperti biasa, seperti numis pada umumnya, dikasih bumbu seperti garam, gula, dan micin. Nah, ini tuh nggak terlalu lama, kalau dia udah layu dan bumbunya juga udah merata, baru kita koreksi rasa, kemudian udah mateng. Nah, simple banget ya cara bikin tumis genjernya, sama aja dengan kita numis kangkung, dan rasanya pun nggak jauh beda ya sama kangkung. Oke, terima kasih, videonya cukup sampai di sini ya. Lain kali dilanjut lagi dengan video yang lainnya. Jangan lupa nonton video aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.